1331. Hati Chen Xuanhai dan dua lainnya tenggelam ke dasar. Mereka semua menyadari bahwa markas akan berada di bawah lagi. Awalnya, mereka merekrut Lu Ye sebagai bantuan asing dan menguji kekuatannya. Mereka berpikir bahwa mereka bisa memenangkan tempat kedua jika mereka bekerja keras. Namun kini, sepertinya mereka masih meremehkan kekuatan dua divisi lainnya. Mereka semua menghela nafas dalam-dalam, merasa seolah-olah mereka tidak berdaya. Sunshine Realm Selatan dan Barat sedang mengawasi kemah pihak lain. Adapun Sunshine Realm Timur, tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah melihat betapa kuatnya kubu pihak lain, kedua Sunshine Realm tertegun. Sunshine Realm Selatan memimpin, 1 Constellation Realm tahap akhir, 3 tahap tengah. Kapan Anda menyembunyikan begitu banyak orang di Sunshine Realm Barat? Apakah Anda memecahkan aturan dan mendapatkan bantuan asing tahap akhir? Sunshine Realm Barat secara alami tidak akan mengakuinya. Seseorang segera melompat keluar dan memarahi, Su Laoer, kamu omong kosong. Ini adalah konsensus dari 3 divisi bahwa kita tidak bisa mendapatkan konstelasi tahap akhir sebagai bantuan asing. Bagaimana kita bisa melanggar aturan ini? Selain itu, apakah itu bantuan asing atau tidak, kita bisa bertanya nanti. Sungguh mengejutkan bahwa Sunshine Realm Selatan memiliki fondasi yang kuat. Dalam latihan seni bela diri terakhir, Anda hanya memiliki 2 konstelasi tahap tengah. Kenapa Anda memiliki konstelasi tahap akhir kali ini? Saya sekarang punya alasan untuk curiga bahwa konstelasi tahap akhir bukan dari ras manusia kecil. Omong kosong, bagaimana mungkin kamu memiliki konstelasi tahap akhir, tetapi Sunshine Realm Selatan tidak bisa? Lihat Sunshine Realm Timur, kamu terlalu banyak bicara. Wajah Chen Xuanhai menjadi gelap, kamu bisa bertengkar, tetapi mengapa kamu harus melibatkan Sunshine Realm Timur? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, tetapi sekarang bahkan lebih buruk. Dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Meskipun Sunshine Realm Timur menurun sepanjang tahun, kekuatan pribadi Chen Xuanhai terlihat jelas bagi semua orang. Dua divisi lainnya tidak berani memprovokasi dia, jadi mereka terus bertengkar dan saling serang. Adegan itu sangat hidup. Hingga suatu saat, ketika sebuah bola cahaya tiba-tiba muncul di proyeksi bagian dalam Black Abyss, pertengkaran itu berhenti. Su Laoer dari Sunshine Realm Selatan memandang ke langit dan tertawa, surga membantuku. Di bawah aturan, posisi bola lampu sangat menguntungkan bagi Sunshine Realm Selatan. Detik berikutnya, di bawah tatapan orang banyak, di dalam area bola, 27 titik cahaya, terbagi menjadi 3 arah, dengan cepat menuju posisi bola cahaya yang tiba-tiba muncul. Namun, sangat jelas bahwa 9 orang di selatan adalah yang paling dekat dengan bola cahaya, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang bersentuhan dengan bola cahaya tersebut. Dan beberapa saat yang lalu, 9 Constellation daerah timur muncul di suatu tempat di Black Abyss. Dari luar, Black Abyss tampak seperti jurang maut, dengan kabut aneh bergulung di dalamnya, tetapi di dalamnya terdapat area yang sangat luas. Itu seperti langit berbintang tertentu, karena ini bukan wilayah kosong. Sebaliknya, ada banyak meteorit besar dan kecil beterbangan. Di seluruh bagian dalam Black Abyss, ada meteorit yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bergerak ke arah yang berbeda dengan kecepatan dan massa yang berbeda. Hanya 3 meteorit besar yang tetap tidak bergerak, seolah-olah itu adalah 3 paku yang dipakukan di langit berbintang. Tempat Lu Ye dan yang lainnya muncul adalah salah satu meteorit ini. Daripada meteorit, akan lebih baik menyebutnya platform karena permukaannya sangat halus, seolah-olah telah dipotong oleh pedang. Lu Ye akrab dengan berbagai aturan latihan seni bela diri, jadi dia secara alami tahu bahwa tempat ini adalah kamp utama para kultivator markas. Dan yang perlu dilakukan oleh para kultivator markas adalah bersaing dengan 2 suku humanoid kecil lainnya untuk mendapatkan sesuatu yang disebut Spirit Orb. Spirit Orb ini akan muncul secara acak di dekat pusat Black Abyss. Itu akan muncul sebanyak 9 kali, yang berarti ada 9 bola roh. Para kultivator tidak hanya harus bersaing untuk mendapatkan bola roh ini, mereka juga harus mengirimnya ke kamp mereka sendiri. Hingga akhir latihan bela diri, jumlah bola roh di setiap kamp akan dapat membagi sumber daya. Menurut hasil latihan bela diri di masa lalu, umumnya wilayah selatan dan barat akan bersaing untuk mendapatkan 3 hingga 4 bagian sumber daya, sedangkan wilayah timur hanya akan mendapatkan 2 bagian. Sebagai perbandingan, 2 dan 4 bagian adalah 2 kali perbedaannya. Dalam waktu singkat, pengembangan domain tidak akan terpengaruh terlalu banyak, tetapi dalam jangka panjang dampaknya akan besar. Kompetisi semacam ini memang bukan pertarungan sederhana.
Itu tidak sesederhana membunuh seseorang, karena meskipun mereka terbunuh, kultivator akan muncul kembali di kamp mereka sendiri. 3 suku Gunung Fangchun memiliki total 9 bagian sumber daya. Lu Ye sebelumnya bertanya-tanya kemana perginya 10% terakhir, tetapi pada akhirnya, Haitang menjelaskan bahwa 10% terakhir digunakan untuk menjaga hubungan antara 3 suku Gunung Fangchun dan tidak dapat dipisahkan. Ini juga salah satu misteri Gunung Fangchun itu sendiri. Bagaimanapun, itu adalah harta karun tertinggi langit berbintang, jadi secara alami ia memiliki semua jenis kemampuan yang tak terbayangkan. Muncul di kamp utama, 9 Constellation Realm semuanya mengakrabkan diri. Meskipun mereka sudah memiliki pemahaman yang baik tentang semuanya di sini, mereka masih belum mengalaminya secara pribadi. Lu Ye segera menyadari bahwa dia tampaknya tidak memasuki tempat ini dengan tubuh aslinya, melainkan proyeksi misterius. Ini mungkin alasan mendasar mengapa kultivator di sini memiliki tubuh yang abadi. Kalau tidak, betapapun misteriusnya Black Abyss ini, itu tidak mungkin menghidupkan kembali orang. Itu agak mirip dengan pengalaman di kapal hantu. Dalam reinkarnasi itu, Lu Ye juga mengalami banyak kematian, tetapi kematian itu tidak benar-benar terjadi. Tidak ada kelainan pada tubuh fisiknya, saber lempeng gunung, tas penyimpanan, cincin penyimpanan, dan bahkan ruang penyimpanan semuanya normal. Bahkan pohon bakat tidak memiliki kelainan apapun. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan keberadaannya. Proyeksi semacam ini tidak diragukan lagi tingkat tinggi, karena ketika Lu Ye menoleh untuk melihat, tidak ada yang salah dengan yang lain. Seolah-olah orang yang sebenarnya berdiri di depannya. Di antara kerumunan, dia melihat orang gemuk yang memblokir jalan dan merampok orang di puncak spiritual abadi. Merasakan tatapan Lu Ye, si gendut tersenyum. Han Molong dari Misty Peak menyapa rekan Taois Lu. Murid Misty Peak, murid Wukimo. Lu Ye mengerti dan memastikan bahwa pemeriksaan saat itu dilakukan di bawah instruksi seorang kultivator Sunshine. Kalau tidak masuk akal bagi seseorang dari Misty Peak untuk pergi ke Immortal Spiritual Peak. Ia tersenyum dan membalas salam itu. Menurut rencana awal, Su Yuqing ingin membawa Lu Ye dan Haitang untuk bertemu dengan orang-orang ini secepat mungkin. Constellation Realm lainnya semuanya berasal dari suku utama dan saling mengenal dengan sangat baik. Hanya Lu Ye yang merupakan orang luar. Selain Haitang dan Han Molong, dia tidak mengenal orang lain. Dalam keadaan yang tidak biasa seperti itu, secara alami sulit baginya untuk bekerja sama. Tapi karena kecelakaan itu, Su Yuqing melambat. Ketika mereka tiba di Black Abyss, dia tidak bisa mengendalikan dirinya di bawah tatapan aneh Chen Xuanhai dan Wukimo, jadi dia buru-buru membawa Lu Ye dan yang lainnya ke Black Abyss. Ini menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Sudah terlambat untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru. Karena saat semua orang membiasakan diri dengan tubuh dan situasi mereka sendiri, fluktuasi kekuatan spiritual yang aneh datang dari kedalaman Black Abyss. Haitang yang bertugas memimpin rombongan tercengang. Bola roh telah muncul. Tidak ada pola pada kemunculan bola roh. Terkadang cepat, dan terkadang lambat. Oleh karena itu, semua kurcaci harus bereaksi saat bola roh itu muncul. Kalau tidak, jika mereka lambat, mereka akan semakin lambat sepanjang waktu. Merasakan kemunculan bola roh, Haitang langsung memimpin dan terbang ke depan. 8 orang lainnya mengikuti dari belakang, membentuk bentuk manusia. Bagi yang tidak bisa membentuk formasi, ini bisa dibilang formasi sederhana untuk menghadapi musuh. Kultivasi Haitang adalah yang tertinggi, jadi dia terbang di depan. Dia memiliki kemampuan reaksi yang lebih cepat terhadap meteorit yang datang, jadi dia pasti bisa memimpin tim dengan kecepatan maksimum. Saat terbang, dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke Lu Ye, saudara muda Lu. Klan dwarf kami adalah klan yang pandai membuat jimat, jadi dalam pertempuran, kami sering mengandalkan kekuatan jimat. Kami berbeda dari kultivator yang Anda temui di luar, jadi Anda harus lebih berhati-hati. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Nyatanya, Lu Ye telah mempelajari hal-hal ini dari Haitang sebelumnya dan mengetahui beberapa karakteristik para kurcaci. Ambil pertempuran dengan Han Molong sebagai contoh. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa pencapaian Han Molong dalam Dao Mantra sangat tinggi, dan dia bisa menggunakan semua jenis mantra di ujung jarinya. Namun nyatanya, Han Molong telah meminjam kekuatan jimat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menampilkan begitu banyak mantra. Bahkan fondasi kultivasi tubuh yang ditampilkan Han Molong pada akhirnya juga merupakan kekuatan jimat. Dia sebenarnya bukan seorang kultivator tubuh. Ada jimat di 9 prefektur. Ketika kultivasi Lu Ye tidak tinggi, dia telah menggunakan jimat berkali-kali. Namun, standar pembuatan jimat di 9 prefektur tidak tinggi, dan hanya ada sedikit ahli jimat yang luar biasa.
Ketika kultivasi seorang kultivator tinggi, mereka jarang menggunakan jimat. Namun, para kurcaci telah mengembangkan seni pembuatan jimat secara ekstrim. Masing-masing dari mereka adalah master jimat alami, dan saat mereka berkultivasi, mereka juga fokus pada peningkatan pencapaian mereka dalam pembuatan jimat. Ini membuatnya sulit untuk membagi para kurcaci menjadi faksi normal. Para kultivator kurcaci bisa menggunakan kekuatan jimat untuk menampilkan semua jenis kemampuan aneh. Lu Ye tahu tentang ini, tetapi karena dia berpikir bahwa dia tidak perlu berpartisipasi dalam pameran seni bela diri jurang hitam, dan karena dia tidak terlalu tertarik, dia secara alami tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengabaikannya bahkan jika dia mau. Oh tidak, lokasi bola roh ini lebih dekat dengan yang lain. Di sebelah kanan Lu Ye, Han Molong berbicara. Tidak ada pola pada saat bola roh itu muncul, tapi ada pola tertentu pada lokasinya. Pada dasarnya, itu berada di area yang luas di tengah Black Abyss, jadi terkadang dia muncul di tempat yang lebih dekat dengan para kurcaci. Pada saat ini, pameran seni bela diri baru saja dimulai, dan ini tidak diragukan lagi memberi para kurcaci keuntungan bawaan. Setelah lama terbang, tiba-tiba terdengar suara pertempuran di depan mereka. Jelas bahwa dua kurcaci lainnya sedang bertarung. Ini adalah pertama kalinya Haitang memimpin pertempuran seperti ini, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, sebelum mereka pergi, Su Yuqing telah memberitahunya bahwa di permukaan, dia adalah pemimpin pameran seni bela diri ini, tetapi dia juga menyuruhnya untuk meminta pendapat Lu Ye jika dia tidak dapat mengambil keputusan. Su Yuqing menyadari kekurangan muridnya. Karena sifat khusus Gunung Fangchun, para kurcaci jarang berkeliaran di langit berbintang seperti para kultivator dari alam lain. Mereka biasanya hanyut bersama Gunung Fangchun, dan umumnya tidak akan pergi terlalu jauh dari Gunung Fangchun untuk mencegah mereka tidak dapat menemukan jalan kembali. Haitang bukan satu-satunya yang seperti ini. Pada dasarnya, semua kurcaci seperti ini. Situasi ini biasanya akan berlanjut sampai para kurcaci mencapai tahap Jademun, dan baru setelah itu akan ada perubahan. Setelah kultivasi para kurcaci mencapai tahap Jademun, mereka dapat menggunakan teknik rahasia khusus untuk menghubungkan diri mereka dengan alam mereka sendiri. Tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, mereka tidak akan tersesat. Hanya dengan begitu para kurcaci memiliki kualifikasi untuk berkeliaran di langit berbintang sendirian. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan situasi yang tidak terduga, Su Yuqing merasa muridnya lebih rendah dari Lu Ye. 1332. Kakak Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haitang adalah orang yang jujur dan penurut. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan tuannya. Ayo pergi dan lihat situasinya dulu, jawab Lu Ye. Ada banyak hal yang tidak bisa dipahami sepenuhnya hanya dengan melihat informasi yang tercatat di slip batu giok. Mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Haitang memimpin pasukannya maju, dan setelah beberapa saat, mereka melihat medan perang berjalan lancar di depan mereka. Sebelum mereka bertemu, tidak ada yang tahu barisan seperti apa yang dimiliki kedua suku lainnya. Sekarang setelah mereka ada di sana, semua orang mengamati medan perang dengan persepsi ilahi mereka, dan ekspresi mereka berubah menjadi suram. Seseorang berseru, "Oh tidak, mau bagaimana lagi?" Di antara kedua suku, sebenarnya ada kultivator konstelasi tahap akhir, dan setidaknya ada dua kultivator konstelasi tahap menengah. Sekarang, dari distribusi posisi mereka, suku barat lebih unggul karena mereka memiliki 3 kultivator konstelasi tingkat menengah. Di sisi lain, Haitang adalah satu-satunya kultivator konstelasi tahap menengah, dan yang lainnya semuanya adalah kultivator konstelasi tahap awal. Membandingkan kekuatan mereka, mereka tampak sangat lusuh. Dalam sekejap, hati setiap orang dipenuhi dengan kepahitan, dan semangat mereka rendah. Haitang merasakan ini dan segera berteriak. Situasi keseluruhan belum ditentukan. Jangan berkecil hati. Bahkan jika kita tidak sekuat mereka di permukaan, kita masih harus berjuang demi kejayaan suku timur. Kita tidak bisa membiarkan kedua suku itu memandang rendah kita. Baru saat itulah yang lain tenang, mengetahui bahwa Haitang benar. Lu Ye saat ini sedang mengamati medan perang, atau lebih tepatnya, mengamati bola roh. Pada saat ini, yang masuk ke matanya adalah bola bercahaya dengan diameter sekitar 1000 kaki. Itu tampak seperti kondensasi energi, tetapi untuk apa itu, Lu Ye tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, 18 kultivator konstelasi dari suku selatan dan barat sedang bertarung di dekat bola roh. Lampu warna-warni mekar satu demi satu. Namun, sekilas Lu Ye tahu bahwa kedua suku ini tidak benar-benar bertarung. Semua orang menahan diri,
Jadi meskipun pertempuran sedang berlangsung, itu hanya terlihat seperti itu di permukaan. Selain itu, selama pertempuran, ada orang yang menggunakan tekniknya dari waktu ke waktu untuk memukul bola roh, mengubah arah dan kecepatannya. Suku selatan berada di atas angin. Sebelum suku barat menyerbu, mereka sudah bergerak jauh dengan bola roh, jadi posisi mereka paling dekat dengan Kam Selatan. Namun, sekarang mereka dihalangi oleh suku barat, mustahil bagi mereka untuk bergerak maju dengan bola roh kecuali mereka membunuh sekelompok orang dari suku barat. Jika hanya ada dua kelompok orang yang bertarung, suku selatan pasti akan membuat pilihan ini. Mereka tidak bisa menjaga kebuntuan ini karena medan perang paling dekat dengan Kam Selatan. Namun, semua orang tahu bahwa mereka belum mencapai wilayah timur. Bagaimana mungkin mereka membiarkan sandpiper dan kerang berkelahi dan membiarkan nelayan mendapat keuntungan? Akibatnya, kedua suku diam-diam menyetujui jalan buntu. Saat ini, pasukan timur tiba di dekat medan perang. Sementara pasukan timur menyelidiki mereka, pasukan selatan dan barat juga menyelidiki pasukan timur. Begitu kata-kata Haitang untuk meningkatkan moral mereka jatuh, semua orang sekali lagi mengalami ketidakberdayaan karena dipandang rendah. Namun, mereka tidak sepenuhnya diabaikan, karena seseorang dari barat berteriak. Yang dari timur, kenapa kalian masih berdiri di sana seperti orang idiot? Ayo bantu. Bukan karena wilayah barat dan timur memiliki hubungan yang baik, tetapi dalam konfrontasi tiga arah seperti itu, sudah biasa bagi mereka untuk bekerja sama dan saling melemahkan. Selain itu, posisi masing-masing akan terus berubah seiring perkembangan situasi. Sekarang selatan berada di atas angin, barat secara alami akan memanggil timur untuk menyerang bersama. Tidak diragukan lagi bahwa Haitang sudah familiar dengan proses latihan seni bela diri masa lalu. Untuk latihan seni bela diri ini, dia telah berusaha keras, jadi ketika dia mendengar panggilan dari anggota suku barat, dia tidak ragu dan segera bergegas maju. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suaranya ke semua orang di sisinya. Jangan pergi terlalu jauh dariku. Kalian harus bergerak sebagai satu kelompok. Di medan perang seperti itu, sepertinya tidak ada bahaya bagi nyawa seseorang. Namun, jika seseorang dibiarkan sendiri, seseorang pasti akan menjadi sasaran dan dibunuh. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, bekerja sama adalah satu-satunya solusi yang layak. Di bawah kepemimpinan Haitang, 9 konstelasi timur menyerbu ke satu sisi medan perang. Dalam sekejap, tekanan di selatan meningkat pesat. Perubahan yang paling jelas adalah perubahan arah terbangnya bola roh. Awalnya, dalam keterikatan antara selatan dan barat, meskipun bola roh terkadang mengarah ke timur dan terkadang ke barat, secara keseluruhan, bola itu tidak akan bergerak terlalu jauh. Karena kekuatan kedua suku tidak terlalu berbeda, sulit untuk menentukan arah bola roh. Sekarang setelah timur bergabung, situasinya tiba-tiba menjadi sangat tidak menguntungkan bagi selatan. Di bawah upaya bersama kedua suku, bola roh terus terbang menuju pusat Black Abyss. Dengan kata lain, itu jauh dari Kam Selatan. Ini membuat Kam Selatan sangat marah. Satu demi satu, mereka terus berteriak dan menyuruh konstelasi timur untuk menunggu, dan nanti mereka pasti akan memberi mereka pelajaran. Dalam pertempuran, para kultivator tidak lupa menelan spirit pill atau mengeluarkan giok roh untuk memulihkan kekuatan mereka. Ini adalah pertempuran sengit yang akan berlangsung selama setengah bulan. Cadangan energi spiritual mereka sendiri harus dipastikan. Sekarang baru saja dimulai, situasinya tenang, jadi mereka secara alami tidak dapat menyia-nyiakan energi spiritual mereka. Jika tidak ada perubahan lain, pertempuran semacam ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Karena tidak peduli pihak mana, di bawah pandangan tamak pihak ketiga, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pihak lain dan tetap mempertahankan kekuatan penuh mereka. Di pertandingan eksibisi seni bela diri Black Abyss yang lalu, nyatanya, kebuntuan semacam ini adalah pembukaannya. Tapi dalam pertarungan tiga arah, bagaimana mungkin tidak ada perubahan? Di bawah upaya bersama para kultivator dari timur dan barat, bola roh akhirnya terbang kembali ke pusat jurang hitam, membuat semua upaya dari selatan tidak berguna. 9 kultivator dari Kam Selatan sangat marah sehingga asap keluar dari kepala mereka. Namun saat ini, kedua suku yang semula bekerja sama dengan tulus, seperti memakai celana, mulai bersaing secara diam-diam. Kedua belah pihak ingin memimpin bola roh ke Kam mereka sendiri, sehingga mereka bisa unggul. Pada saat ini, aliansi diam-diam itu hancur. Lu Ye dapat merasakan bahwa kultivator tahap akhir konstelasi barat sedang mengirimkan suaranya ke Haitang, mengkomunikasikan sesuatu. Meskipun dia tidak dapat mendengar isi pembicaraan,
dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang tersebut sedang membujuk Haitang, menyuruhnya untuk memimpin orang-orang di timur dan tidak terlalu banyak melawan. Haitang tidak menanggapi, hanya terus menggelengkan kepalanya, menunjukkan posisinya. Dia tidak bodoh, kekuatan timur adalah yang terlemah. Saat ini, bagaimana mereka bisa membiarkan dua suku lainnya berhasil? Mengulur waktu adalah yang paling menguntungkan bagi timur, yang paling lemah. Ini berubah menjadi pertempuran tiga arah, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Kesembilan orang dari timur mempertahankan formasi panah, tidak ingin gagal, tetapi tidak membuat kesalahan. Waktu berlalu, dan setengah hari kemudian, ke arah lain, tiba-tiba muncul fluktuasi energi yang aneh. Bola roh kedua telah muncul. Dan posisi kemunculan bola roh ini sebenarnya lebih dekat ke Kam Timur. Hampir pada saat bola roh ini muncul, 9 orang dari timur segera mengubah arah mereka, meninggalkan medan perang asli mereka, dan bergegas menuju bola roh tersebut. Haitang secara alami tidak memiliki keputusan seperti itu, tetapi itu adalah rencana yang telah dia diskusikan dengan Lu Ye sebelum konfrontasi dengan dua suku lainnya. Ini sebenarnya berisiko, karena tidak peduli yang mana dari dua suku lainnya yang mengejar, Kam Timur akan bertarung dengan pihak lain, dan pihak yang tidak mengejar akan mendapatkan keuntungan. Ini sangat mungkin terjadi, karena menurut semua orang, sisi timur adalah yang paling lemah. Oleh karena itu, tidak peduli divisi mana yang mengejar mereka, mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pihak timur. Pada akhirnya, kemungkinan besar divisi selatan dan barat masing-masing akan mengambil bola roh, sedangkan sisi timur tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi pada saat ini, timur hanya dapat membuat pilihan seperti itu, karena jika mereka tidak mundur, salah satu dari dua suku lainnya pasti akan mundur. Saat itu, Kam Timur akan menghadapi situasi yang sama, pertarungan satu lawan satu dengan suku lain. Salah satunya adalah situasi yang bisa terjadi, sedangkan yang lainnya adalah situasi yang pasti akan terjadi. Mereka hanya bisa bertaruh. Saat mereka mundur, Lu Ye bertukar tempat dengan Haitang, dan dia memimpin. Ini juga sesuatu yang telah dibahas sebelumnya, karena pada saat ini, semakin banyak waktu yang mereka dapat, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan. Kecepatan formasi panah tiba-tiba meningkat, dan konstelasi timur terkejut menemukan bahwa kecepatan Lu Ye jauh lebih cepat daripada kecepatan Haitang. Tak satu pun dari mereka tahu apa-apa tentang Lu Ye, hanya bahwa markas telah mengundang bantuan eksternal, dan orang itu adalah rekan Dao Haitang. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikannya, karena dia baru pada tahap awal, dan kultivasinya setara dengan mereka. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa meskipun kultivasi mereka sama, pondasi mereka mungkin tidak sama. Kecepatan terbang di langit berbintang sebagian besar merupakan cerminan dari kekuatan seorang kultivator, karena setiap orang akan mengendalikan kecepatan mereka dalam jangkauan yang dapat mereka kendalikan, dan tidak pernah melebihi itu. Kalau tidak, jika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan Lu Ye dalam memimpin melampaui Haitang, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan bantuan eksternal ini tidak sesederhana kelihatannya. Kam Timur dengan cepat meninggalkan medan perang, dan selatan dan barat, yang terjerat dalam kekusutan, tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka Kam Timur bereaksi begitu cepat, dan melewatkan kesempatan, menyebabkan kedua suku tidak dapat mundur sesuka hati. Seseorang dari selatan berteriak, "Barat, bola roh lain telah muncul, jangan gigit yang ini." Orang kecil dari barat menjawab, "Kebetulan sekali, saya memikirkan hal yang sama. Cepat dan rebut yang lain. Yang ini milik selatan, kenapa kita harus merebut yang lain? Bola roh lahir dari Black Abyss, dan itu tidak pernah menjadi milik siapapun. Yang itu milik selatan. Kam Timur sangat lemah, dan Anda tidak ingin berurusan dengan mereka, tetapi Anda ingin mempersulit kami. Logika macam apa ini?" Petik 2. Kam Timur memang lemah, tapi mereka tetap orang kecil kita. Setidaknya kau harus memberi mereka jaminan, kan? Pertengkaran tidak berhenti. Pada akhirnya, kedua suku melihat satu sama lain sebagai saingan terbesar mereka, dan tidak ada yang menaruh perhatian pada Kam Timur. Inilah alasan utama mengapa Kam Timur mundur, dan tidak ada yang mengejar mereka. Dapat dikatakan bahwa Kam Timur telah memanfaatkan situasi tersebut. Adapun jaminannya, memang ada yang seperti itu, karena hasil dari setiap pameran seni bela diri jurang hitam pada dasarnya 2:3, 3:4. Itu tidak sampai suatu suku tidak akan bisa merebut satu bola roh, tapi setidaknya 2. Bagaimanapun, ini adalah konflik internal di antara orang kecil, dan tidak ada suku yang begitu kejam untuk memusnahkan suku lainnya. 1333
Inti dari permainan pameran bela diri jurang hitam sebenarnya adalah untuk memperebutkan bola roh. Sisi yang berhasil meraih paling banyak akan dapat membagi sumber daya setelah pertandingan eksibisi bela diri. Karena keunikan Black Abyss, ini adalah pertama kalinya para kultivator di sini berpartisipasi dalam permainan pameran bela diri. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman pendahulunya, ada beberapa hal yang tidak dapat mereka pahami tanpa mengalaminya secara pribadi. Sekarang, 9 orang dari sisi timur telah mengambil inisiatif. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa kedua belah pihak terjerat, mereka berhasil merebut bola roh. Mengambil inisiatif, mereka semua bersemangat. Menurut pengaturan sebelumnya, Lu Ye dan 8 orang lainnya terbang ke tepi bola roh dan menuangkan spirit ki mereka ke dalamnya, mendorongnya ke arah kemah mereka. Han Molong memimpin dan terbang di depan bola roh. Dia tidak memimpin jalan, melainkan membersihkan rintangan. Di ruang di dalam jurang hitam, ada banyak meteorit besar dan kecil yang berterbangan, dan bola roh memiliki karakteristik khusus. Setelah dipengaruhi oleh Gaia, itu akan bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi dalam proses mendorong bola roh menuju kemah, perlu dipastikan bahwa tidak ada meteorit di depan untuk menghindari membuang-buang waktu. Terutama pada tahap awal pertarungan untuk bola roh, waktu sangat berharga. Semakin dekat mereka ke Kam, semakin besar keuntungan yang dimiliki pihak mereka. Di sisi Han Molong, tidak diketahui teknik rahasia atau jimat roh seperti apa yang dia gunakan, tetapi tubuhnya yang sudah gemuk menjadi semakin membengkak, tampak seperti terisi udara. Setiap kali dia menemukan meteorit di depannya yang bisa bertabrakan dengan bola roh, dia akan mengabaikannya dan bergegas ke arahnya. Tubuhnya tampaknya menjadi sangat fleksibel, dan dengan setiap benturan, dia dapat mengubah arah gerakan meteorit dan menghilangkan rintangan. Dengan dia membuka jalan di depan, 8 orang yang tersisa memiliki tugas sederhana. Pada tahap awal ketika tidak ada musuh yang mengejar mereka, mereka hanya perlu menuangkan spirit ki mereka ke dalam spirit ball dan mengontrol kecepatan terbangnya. Lu Ye juga mengerahkan kekuatannya sambil membiasakan diri dengan bola roh. Bola roh tidak hanya memiliki kemampuan untuk bergerak ke arah yang berlawanan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerap spirit ki. Semakin banyak spirit ki yang diserapnya, semakin cepat ia bergerak. Sebaliknya, itu akan melambat. Jika tidak ada spirit ki, atau jika tidak ada gaya yang diterapkan padanya, itu tidak akan bergerak. Ini berarti bahwa jika Lu Ye dan yang lainnya ingin mengirim spirit orb kembali ke Kam utama, mereka harus terus-menerus menyuntikkan spirit ki mereka sendiri ke dalamnya. Jika mereka ingin spirit orb mencapai kecepatan tertentu, mereka harus berusaha sekuat tenaga, yang sangat membebani spirit ki para kultivator. Oleh karena itu, dalam pertempuran sebelumnya, ketiganya telah menghemat kekuatan mereka dan fokus untuk memulihkan kekuatan mereka. Semua orang tahu bahwa di Black Abyss, proses pengangkutan bola roh adalah yang paling membebani energi spiritual seseorang. Awalnya, orang-orang dari wilayah timur agak gugup. Mereka tidak yakin apakah dua suku lainnya akan mengejar mereka. Sebagai pihak terlemah, mereka tidak bisa tidak merasa gugup. Namun, seiring berjalannya waktu dan mereka semakin dekat ke perkemahan mereka sendiri, hati semua orang yang gelisah perlahan-lahan menjadi rileks. Ada kegembiraan, tapi juga kepahitan. Kegembiraan adalah bahwa wilayah timur memulai dengan awal yang baik dan mendapatkan spirit orb pertama. Oleh karena itu, meskipun mereka masuk terakhir lagi, mereka tidak akan kalah terlalu parah. Yang pahit adalah bahwa dua suku lainnya benar-benar tidak memandang wilayah timur. Jelas, mereka tidak berpikir itu masalah besar membiarkan wilayah timur memiliki spirit orb pertama. Mereka hanya melihat satu sama lain sebagai lawan. Kalau tidak, tidak akan ada alasan bagi siapapun untuk mengejar mereka. Melihat ke bawah dari langit, Lu Ye dan yang lainnya tampak seperti 8 semut yang membawa buah besar, dengan satu semut mengintai di depan. Kultivator konstelasi sibuk di sini. Di ranah Sunshine, para kultivator Sunshine dari wilayah selatan dan barat memberi selamat kepada Chen Xuanhai dan yang lainnya. Chen Xuanhai mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti bahwa kedua kultivator Sunshine pasti menginstruksikan junior mereka untuk fokus ke sisi lain dan memperlambat di wilayah timur. Kalau tidak, wilayah timur tidak akan bisa mendapatkan spirit orb pertama dengan mudah. Meskipun dia mengerti, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang permainan pameran Black Abyss. Pada titik ini, ketiga kultivator sinar matahari di wilayah timur tahu bahwa wilayah timur akan menjadi yang terakhir lagi. Bukan karena mereka tidak bekerja cukup keras, tetapi barisan musuh terlalu kuat. Di Black Abyss, wilayah timur baru setengah jalan dalam pengangkutan spirit orb ketika mereka merasakan fluktuasi energi misterius yang datang dari arah tertentu.
Orb roh ketiga muncul. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana situasinya di sana, dengan kemunculan Spirit Orb ketiga, konflik antara wilayah selatan dan barat akan berakhir. Karena kedua suku masing-masing bisa mendapatkan satu Spirit Orb, mereka tidak perlu memperebutkan itu. Wilayah timur masih sibuk mengangkut Spirit Orb. Setelah sekian lama, mereka akhirnya kembali ke platform mulus tempat mereka pertama kali muncul. Transportasi selesai. Meskipun Spirit Orb masih bisa diperebutkan, dalam sejarah, tidak pernah ada kasus di mana Spirit Orb yang sudah dikirim ke kamp utama direnggut. Ini karena bertarung di kubu sendiri memberi keuntungan besar. Seolah-olah seseorang dapat bangkit kembali tanpa batas dan segera bergabung dalam pertempuran. Bahkan wilayah timur, yang merupakan yang terlemah, tidak akan memiliki kemungkinan orb roh lain direnggut. Tidak ada waktu untuk merayakannya. Setelah Spirit Orb ditempatkan, Haitang dan yang lainnya segera mulai mengatur formasi. Ras Homunculus adalah ras yang sangat spesial. Mereka sangat berbakat dalam seni kerajinan jimat. Hampir setiap ras Homunculus berbakat dalam aspek ini. Di bidang kerajinan jimat, tidak ada ras lain yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dengan bantuan berbagai jimat, mereka dapat menyelesaikan berbagai pengaturan taktis. Misalnya, mereka bisa memasang penghalang di sini. Meskipun hampir tidak ada kemungkinan Spirit Orb direnggut di kamp utama, masih perlu untuk berhati-hati. Kekuatan keseluruhan mereka tidak sebaik yang lain, dan mereka tidak memiliki banyak orang, jadi tidak mungkin memisahkan beberapa orang untuk menjaga Spirit Orb. Mereka hanya bisa mengandalkan jimat untuk membuat formasi. Kecuali Luye, yang lainnya semuanya berasal dari ras Homunculus dan akrab satu sama lain. Untuk saat ini, mereka telah melakukan banyak persiapan sebelumnya. Jadi dalam waktu singkat, penghalang dipasang, mengisolasi bagian dalam dari luar. Formasi semacam ini tidak terlalu kuat. Lagi pula, tidak peduli seberapa siapnya mereka, itu diatur dengan tergesa-gesa. Jika seseorang mengumpulkan sejumlah orang dan menyerang, itu masih bisa dihancurkan. Tapi ini sudah cukup. Jika seseorang benar-benar menyerang tempat ini, rakyatnya sendiri dapat dengan cepat kembali untuk membantu. Saat mereka sibuk di sini, Luye tidak ikut campur. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengamati sambil merasakan pergerakan dua bola roh lainnya. Apa yang bisa dia konfirmasikan adalah bahwa kedua bola roh sekarang telah diambil oleh divisi selatan dan barat dan dengan cepat bergerak menuju kamp masing-masing. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk ditempatkan dengan benar. Gelombang kompetisi pertama berakhir untuk sementara waktu. Selanjutnya, mereka harus menunggu kompetisi gelombang kedua. Pada saat ini, jika Spirit Orb keempat tiba-tiba muncul, situasinya akan sangat menguntungkan bagi divisi timur. Karena divisi timur dapat segera bergegas untuk memperjuangkannya, dua divisi lainnya masih dalam perjalanan untuk mengangkut Spirit Orb dan tidak dapat segera bereaksi. Tapi menurut aturan latihan bela diri sebelumnya, setelah gelombang pertama, gelombang kedua tidak akan dimulai begitu cepat. Ini memberi setiap orang waktu tertentu untuk pulih. Kenyataannya, pertarungan sesungguhnya biasanya baru akan dimulai setelah gelombang kedua. Dua gelombang kompetisi pertama biasanya lebih damai. Ini juga semacam konvensi. Luye mengeluarkan sebuah barang dan berkata, "Rekan Taois, kita tidak punya waktu untuk mengenal satu sama lain. Saya percaya semua orang tahu tentang latar belakang saya. Tapi tidak peduli apa, karena kita berpartisipasi dalam latihan bela diri dan berjanji seseorang sesuatu, kita harus memberikan segalanya. Saya memiliki disarai di sini yang mungkin berguna. Luangkan waktu ini untuk membiasakan diri dengannya." Petik 2. Apa yang dia keluarkan secara alami adalah Twin Spirit Connected Array Disk. Benda ini memainkan peran besar dalam pertarungan 9 benua melawan gelombang serangga dan dunia pemurnian darah. Itu sangat berguna untuk kultivator True Lake dan Cloud River Stage. Tapi Luye sudah lama menemukan kekurangan dari item ini. Karena jangkauan disarai terbatas, itu jauh kurang berguna untuk kultivator Divine Sea Stage dibandingkan dengan kultivator True Lake dan Cloud River Stage. Alasannya adalah ketika kultivasi seorang kultivator tinggi, jangkauan pergerakan mereka akan meningkat. Jika kisaran disarai tidak cukup besar, secara alami akan sulit untuk menjadi efektif. Ketika seseorang mencapai tahap konstelasi, jangkauan gerakan akan menjadi lebih besar. Seringkali, dengan goyangan tubuh yang biasa, seseorang akan melebihi jangkauan piringan lari. Ketika kultivator tahap konstelasi bekerja sama, mereka tidak dapat diikat bersama. Dengan begitu, mereka akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, meskipun mereka bekerja sama, mereka tidak dapat dipisahkan. Poin ini tercermin dengan jelas di kapal hantu.
Dalam pertempuran terakhir, bahkan jika Qin Zhong dan yang lainnya memiliki Twin Spirit Connected Array Disk yang diberikan Lu Ye kepada mereka, sulit bagi mereka untuk membentuk formasi yang layak. Mereka pada dasarnya dalam keadaan kerjasama yang longgar. Dapat diramalkan bahwa ketika kultivasi mereka meningkat, efek dari Twin Spirit Connected Array Disk akan menjadi semakin terbatas. Kecuali jika Lu Ye menemukan cara untuk meningkatkan spirit rune dan cakram larik. Untuk saat ini, benda ini masih bisa berguna. Tentu saja, itu hanya bisa digunakan oleh beberapa orang. Tidak mungkin membuat 9 orang menjadi satu. Jika dia tidak menjanjikan Su Yuqing untuk mendapatkan tempat kedua, Lu Ye bisa saja melakukan apapun yang dia inginkan. Jika dia tidak bisa, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi karena dia sudah berjanji, maka dia harus berusaha. Kalau tidak, jika Su Yuqing benar-benar ingin memaksanya dan Nian Yuexian tinggal selama 100 tahun, dia benar-benar tidak bisa menolak. Dalam situasi seperti itu, bantuan sekecil apapun sangat diperlukan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Haitang. Haitang mengeluarkan sikap seorang pemimpin. Kata-kata saudara muda Lu adalah kata-kataku. Bagaimana mungkin ada yang keberatan? Saat Lu Ye mengaktifkan kekuatan Twin Spirit Connected Array Disk, semua orang segera menyadari misteri benda ini. Mereka semua terkejut. Namun, setelah Lu Ye menjelaskan pro dan kontra dari hal ini, 8 orang dari wilayah timur mengerti bahwa hal ini memang berguna, tapi tidak berguna seperti yang mereka bayangkan. Han Molong berkata, disk array ini agak mirip dengan jimat array klan manusia kecil kita, tetapi sebagai perbandingan, disk array lebih fleksibel. Haitang juga mengangguk, disk array hanya tambahan. Faktanya, itu masih didasarkan pada orang. Jimat array berbeda. Mereka didasarkan pada jimat dan membutuhkan kultivator untuk bekerja sama dengan misteri jimat array. 1334. Satu didasarkan pada orang, sementara yang lain didasarkan pada jimat. Perbedaan antara keduanya jelas, tetapi jimat juga memiliki keunikannya sendiri. Setelah diaktifkan, para kultivator hanya perlu mengambil posisi mereka sendiri untuk mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Selain itu, jangkauan dan kepadatan jimat jauh lebih baik daripada cakram larik. Dari ketiga kam yang hadir pada latihan bela diri tersebut, siapa yang tidak mempersiapkan jimatnya? Namun, benda ini umumnya hanya digunakan di akhir pertempuran, jadi belum waktunya untuk menggunakannya. Sisi timur juga disiapkan secara alami. Satu-satunya jimat untuk susunan kurva 9 rantai ada di cincin penyimpanan Haitang, tetapi untuk sisi timur, jimat ini tidak dapat digunakan dengan santai. Karena begitu jimat itu digunakan, pihak lain juga akan menggunakan jimat yang sama untuk menghadapinya, dan mereka hanya akan kalah lebih cepat. Tapi bagaimanapun, ini masih kartu truf pihak timur. Sekarang Lu Ye mengeluarkan cakram susunan dan membiarkan semua orang merasakan misteri terhubung, tidak diragukan lagi itu memberi pihak timur lebih banyak pilihan taktis. Haitang berkata, saudara muda Lu, jika kita menggunakan piringan larik ini, dapatkah kita bersembilan dibagi menjadi 3 tim? Dengan cara ini, kami tidak hanya dapat melindungi kekuatan tempur kami sendiri, tetapi kami juga dapat menjadi lebih fleksibel. Lu Ye mengangguk. Itulah yang kupikirkan. Dengan bantuan disk array, tidak realistis bagi 9 orang untuk membentuk formasi bersama. Kisaran cakram susunan tidak terlalu besar, dan kesalahan sekecil apapun selama pertempuran pasti akan menyebabkan formasi runtuh. Tapi jika hanya ada 3 orang, itu hampir tidak bisa digunakan. Tentu saja, premisnya adalah mereka bertiga bisa bekerja sama, dengan pemimpin sebagai pemimpin dan 2 lainnya sebagai pendukung. Kalau begitu mari kita bagi menjadi 3 tim. Haitang membuat keputusan dan melihat sekeliling, menunjuk kedua orang dalam tim. Saudari muda Huang Li dan saudara muda Su Xinghe akan mengikuti saudara muda Lu, saudara muda Wan Jun dan saudara muda Zhang Chou akan mengikuti saudara muda Han Molong, dan 2 lainnya akan mengikuti saya. Rencana taktis ini seharusnya sudah didiskusikan dengan baik sebelum semua orang berkumpul, tetapi untuk beberapa alasan, pihak timur tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi sampai mereka memasuki Black Abyss, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka sedang terburu-buru. Untungnya, belum terlambat, Lu Ye mengeluarkan 2 disk array lagi dan menyerahkannya masing-masing ke Haitang dan Han Molong. Semua orang membiasakan diri satu sama lain di platform kam sebelum berpisah menjadi 3 tim kecil dan menuju ke kedalaman Black Abyss. Kompetisi gelombang kedua belum dimulai, dan sekarang adalah masa tenang untuk kompetisi. Tetapi jelas bahwa konstelasi suku selatan dan barat tidak puas dengan status quo. Sebaliknya, mereka diam-diam setuju untuk bertarung di tengah Black Abyss. Intensitas pertempuran bahkan lebih intens dari kompetisi sebelumnya untuk bola spiritual.
Jelas bahwa kedua belah pihak memiliki ide yang sama, yaitu melumpuhkan tim pihak lain terlebih dahulu. Dengan cara ini, begitu orb spiritual baru muncul, pihak lain akan dapat mengambil keuntungan. Di lingkungan di mana ada tiga pihak yang berperang, sikap kedua suku ini terbilang arogan, karena tidak ada satupun dari mereka yang menganggap wilayah timur sebagai ancaman. Mereka semua merasa bahwa meskipun pasukan mereka sendiri lumpuh, mereka masih dapat dengan mudah menangani wilayah timur. Semua orang dari wilayah timur memahami hal ini. Mereka merasa dirugikan dan tidak berdaya. Dalam konfrontasi yang begitu intens, pasti ada korban jiwa. Hanya dalam setengah hari, kedua belah pihak kehilangan 3 atau 4 orang. Tentu saja, mereka yang mati di Black Abyss tidak akan benar-benar mati. Mereka hanya akan muncul kembali di platform camp mereka sendiri dan bergegas kembali ke medan perang. Aturan khusus seperti itu juga memungkinkan manusia kecil untuk bertarung di sini tanpa khawatir, dan mereka bisa melakukan apa saja sesuka mereka. 9 orang dari timur tidak lagi bergerak bersama, melainkan terpecah menjadi 3 tim kecil, berkeliaran di luar medan perang yang intens ini. Dengan cara ini, mereka dapat memperluas area pencarian mereka, dan dimanapun bola roh baru muncul, mereka dapat menjamin bahwa salah satu tim akan tiba di lokasi secepat mungkin. Lu Ye tidak ada hubungannya, jadi dia membawa Huang Li dan Su Xinghe untuk menonton pertempuran. Huang Li adalah seorang wanita. Meskipun kultivasinya telah mencapai alam konstelasi, dia secara alami pemalu. Melihat pertempuran sengit dan kejam di sana, dan mereka bertiga begitu dekat dengan medan perang, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakak Lu, bukankah kita harus bersembunyi sedikit lebih jauh? Kalau tidak, itu tidak akan membuat orang lain salah paham." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Lu Ye melambaikan tangannya. Kedua belah pihak berjuang begitu keras hingga otak mereka hampir tumpah. Bagaimana mungkin mereka peduli pada kita? Mari kita lihat saja. Saat dia berbicara, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mendekati mereka dari belakang, diikuti dengan suara agresif. "Mereka yang menghalangi saya akan mati." Lu Ye berbalik dan melihat sesosok tubuh menyerbu ke arah mereka. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan bahkan meteor yang menghalangi jalannya secara paksa terlempar olehnya. Dia tampak seperti sudah gila. Lu Ye buru-buru memimpin 2 anggota timnya untuk memberi jalan baginya. Kultivator itu langsung melewati mereka bertiga, bahkan tidak mau repot-repot melihat mereka saat dia buru-buru memasuki medan perang. Orang ini jelas pernah dibunuh sekali dan terlahir kembali. Justru karena dia terbunuh, dia sangat marah. Mendesah. Su Xinghe menghela nafas. Yang lemah akan selalu diintimidasi. Jika pihak mereka memiliki kultivator Constellation Realm tahap akhir yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, mereka tidak akan dipandang rendah seperti ini. Sekarang, 2 sisi lainnya memiliki kultivator alam konstelasi tahap akhir yang mengawasi mereka, dan bahkan ada 2 atau 3 kultivator alam konstelasi tahap menengah. Sisi mereka hanya memiliki 1 kultivator alam konstelasi tingkat menengah, jadi mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Saat mereka menonton, mereka bertiga secara bersamaan merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Detik berikutnya, sosok Lu Ye berkedip, dan dia terbang. Bola roh baru telah muncul. Pada saat yang sama, tim Haitang dan Han Molong juga bergegas mendekat. Sisa-sisa suku selatan dan barat yang berada di tengah pertempuran sengit semuanya berhenti pada saat bersamaan, dan sosok mereka berkedip-kedip. Bahkan para kultivator yang telah mati dalam pertempuran dan baru saja dilahirkan kembali juga terbang ke arah bola roh. Dalam sekejap, 27 orang dari Black Abyss semuanya mengarahkan pandangan mereka ke satu lokasi. Di babak pertama pertempuran, suku selatan dan barat telah mengizinkan suku timur mendapatkan bola roh terlebih dahulu, tetapi sekarang setelah babak kedua dimulai, mereka tidak berniat untuk menyerah lagi. Dalam pertarungan seperti ini, kekuatan adalah faktor penentu, dan mereka tidak bisa terus menyerah seperti ini. Merasakan banyak aura mengejar mereka, wajah Huang Li dan Su Xinghe dipenuhi ketidakberdayaan. Jika situasi terus berkembang seperti ini, setelah 27 orang berkumpul, suku timur mau tidak mau harus mundur. Tapi tanpa diduga, Lu Ye tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak dengan agresif. "Suku timurku akan mengambil bola roh ini. Siapapun yang berani merebutnya, suku timurku akan bertarung sampai mati." Huang Li dan Su Xinghe, yang diam-diam cemas, terkejut dan menatap Lu Ye dengan heran. Selama beberapa generasi, suku timur selalu mengalami penurunan. Pada dasarnya, mereka selalu bertindak dengan ekor di antara kaki mereka. Kapan mereka berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu?
Apakah mereka tidak takut menimbulkan kemarahan publik? Pendamping Dao senior Sister Haitang terlihat lembut dan halus, jadi bagaimana dia bisa begitu bodoh? Tepat ketika mereka berdua bingung, nada suara Lu Ye berubah lagi. Tapi jika ada di antara kalian yang bisa membantu suku timur saya mendapatkan bola roh ini, suku timur saya akan memberi Anda buah persik sebagai balasannya. Untuk bola roh berikutnya, suku timur saya akan memberimu dukungan penuh kami. 3 napas kemudian, banyak aura yang mengejar mereka tiba-tiba menjadi kacau, dan kedua suku yang berhenti berkelahi mulai bertarung lagi. Sebuah suara yang kuat terdengar. Rekan Daois dari suku timur, ingat apa yang Anda katakan. Kali ini, suku selatan saya akan membantu Anda. Orang lain berteriak dengan marah. Suku selatan, apakah otakmu ada di pantatmu? Tidak bisakah kamu melihat trik sederhana seperti itu? Suku timur jelas ingin kita bertarung, agar mereka bisa mendapat keuntungan dari pertengkaran nelayan itu. Kalian hanya idiot. Petik 2. Suara keras itu terdengar lagi. Berhentilah berbicara omong kosong. Ketika kamu baru saja membunuh orang-orang kami, kamu tidak menunjukkan belas kasihan. Jadi bagaimana jika kita membiarkan mereka mendapat manfaat darinya? Di tengah kebisingan, pertarungan menjadi berantakan. Ketiga anggota tim Lu Ye segera pergi. Huang Li jelas masih linglung. Dia tidak mengerti bagaimana kata-kata Lu Ye bisa membuat kedua suku itu bertarung lagi. Su Xinghe, sebaliknya, tampak berpikir. Dia sangat terkejut dan terkesan. Metode kakak senior Lu bagus. Dengan satu kata, Anda membagi dua suku dan membiarkan suku timur saya mengambil inisiatif. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Bukannya aku punya metode yang bagus, tapi kedua suku itu selalu waspada satu sama lain. Aku baru saja menambahkan bahan bakar ke api. Huang Li berkata, tapi kakak senior Lu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa salah satu dari mereka bersedia membantu kami? Lu Ye berkata, tidak ada dari mereka yang bersedia membantu kita dengan tulus, tetapi mereka semua takut pihak lain akan membantu kita. Dengan suasana hati seperti ini, kemungkinan besar pihak yang relatif lebih lemah tidak akan dapat menahan diri dan menyetujui tawaran saya. Tentu saja, bahkan jika tidak ada yang setuju, tidak ada ruginya dengan mencoba. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Huang Li tiba-tiba mengerti. Jadi suku selatan setuju. Dalam pertempuran sengit barusan, suku selatan memang sedikit lebih lemah. Su Xinghe berkata, tapi saudara muda Lu, apakah kamu tidak takut kedua suku akan bergabung untuk berurusan dengan kita terlebih dahulu? Dengan kekuatan kedua suku, kita tidak akan bisa melawan mereka. Petik 2. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Mereka akan membunuh semua orang kita, dan ketika saatnya tiba, mereka masih harus saling bertarung. Tidak akan ada pemenang yang jelas untuk sementara waktu, dan ketika kami berkumpul kembali dan bergegas, itu akan menjadi pertarungan tiga sisi lainnya. Lu Ye terdiam, merasa perlu mengubah pikiran mereka. Memang benar bahwa suku timur lemah, tetapi dalam lingkungan seperti itu, menjadi lemah belum tentu merugikan. Sebaliknya, itu keuntungan kita, karena kedua suku itu takut bahwa kita akan memihak suku lain. Selama kita memanfaatkan ini, kita tidak perlu takut pada mereka. Di sisi lain, seharusnya mereka yang membutuhkan bantuan kita. Ini adalah pertama kalinya Huang Li dan Su Xinghe mendengar kata-kata seperti itu, dan untuk sesaat, itu membuka mata. Jika itu adalah konstelasi domain lain, Lu Ye tidak perlu mengatakan apa-apa. Pada tingkat kultivasi mereka, siapa yang tidak memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman? Namun, situasi di Gunung Fangchun berbeda dengan domain lain. Bahkan konstelasi tidak dapat dengan mudah mengembara di langit berbintang, jadi pikiran mereka pasti lebih sederhana. Saat mereka berbicara, Lu Ye sudah memimpin mereka berdua ke lokasi bola roh. Tim Haitang sudah lebih dulu tiba, dan lokasi ini paling dekat dengan tim Haitang. Mereka bertiga juga yang paling cepat tiba. Pada saat ini, mereka mengedarkan energi spiritual mereka, mengirimkan bola roh ke arah perkemahan utama. Namun dari ekspresi mereka bertiga, terlihat jelas bahwa mereka sedikit gugup, takut para ahli dari suku selatan dan barat tiba-tiba muncul dan memperebutkannya. Ketika Lu Ye tiba, Huang Li dengan bersemangat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tim Haitang menghela nafas lega dan memandang Lu Ye dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Setelah beberapa saat, tim Han Molong tiba. Kesembilan orang dari suku timur mengangkut bola roh dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada kendala apapun, dan suku timur berhasil mengirimkan bola semangat kedua ke kamp utama. 1335. Perkembangan pameran bela diri selalu mendapat perhatian khusus dari ketiga divisi tersebut. Melalui perubahan posisi titik cahaya,
mereka dapat dengan mudah menyimpulkan situasi spesifik di Black Abyss. Melihat sisi timur dengan mulus mendapatkan bola spiritual kedua, Chen Xuanhai dan yang lainnya juga sangat terkejut. Di masa lalu, proses pertarungan divisi timur untuk bola roh tidak pernah semulus ini. Pada dasarnya, divisi timur akan mengambil keuntungan dari fakta bahwa dua divisi lainnya sibuk mengangkut bola roh dan tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Seringkali, divisi timur hanya bisa mengumpulkan 2 spirit orb saat spirit orb terakhir muncul. Ini karena ketika spirit orb terakhir muncul, 2 divisi lainnya sudah memiliki 3 dan 4 spirit orb dan tidak akan bisa bertarung untuk lebih. Dalam keadaan seperti itu, spirit orb terakhir pasti akan menjadi milik divisi timur. Tapi kali ini, perkembangan situasinya membingungkan. Bola spiritual pertama mudah dijelaskan, karena divisi selatan dan barat menyerah, tetapi bagaimana situasinya dengan bola spiritual kedua? Jelas, para kultivator divisi selatan dan barat bergerak lebih dekat ke lokasi bola spiritual, tetapi untuk beberapa alasan, mereka bertarung di tengah jalan, membiarkan pihak timur mengambil bola spiritual kedua tanpa risiko apapun. Situasi ini, belum lagi Chen Xuanhai dan yang lainnya, bahkan Sunshine Realm divisi selatan dan barat sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan anak nakal mereka. Sebelum latihan seni bela diri, mereka memberitahu mereka untuk tidak terlalu menekan sisi timur. Sisi timur sudah cukup menyedihkan. Meskipun mereka dibagi menjadi 3 divisi, mereka tetap satu keluarga. Saat berhadapan dengan musuh asing, mereka harus bekerja sama. Tapi tidak menekan mereka tidak berarti mereka harus begitu rendah hati. Meskipun mereka bisa menyimpulkan situasi di Black Abyss, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi mereka tidak bisa ikut campur. Dalam keheningan, Chen Xuanhai dengan marah berkata, "Jika kamu ingin kentut, cepat lakukan, jangan ditahan." Sunshine Realm dari divisi barat tersenyum dan berkata, "Kakak Chen, apa yang kamu katakan, bagaimanapun, aku masih harus memberi selamat kepada saudara Chen." Sisi timur menyelesaikan tugas sebelumnya. Konstelasi timur generasi ini, sangat bagus. Implikasinya adalah sisi timur hanya perlu mendapatkan 2 bola spiritual, dan mereka tidak perlu terus mengganggu sisanya. Sulaur dari divisi selatan mengerti dan tertawa dengan suara rendah. Chen Xuanhai dengan dingin mendengus, menyesali kata-katanya. Generasi muda tidak kompeten. Sebagai sesepuh, mereka tidak bisa melawan ketika mereka diejek oleh orang lain. Orang-orang Sunshine Realm tidak hanya berpikir bahwa pihak timur telah menyelesaikan tugas sebelumnya, bahkan konstelasi timur di Black Abyss yang berpartisipasi dalam masalah ini juga berpikir demikian. Ketika bola roh kedua ditempatkan dengan aman, wajah semua orang bersinar dengan gembira, dan beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Haitang menghela nafas panjang. Sekarang mereka memiliki 2 gol di tangan, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa nanti, mereka tidak akan kalah terlalu parah. Ketika Lu Ye melihat ini, dia ingin membuka mulutnya dan membujuk mereka agar tidak mudah puas. Bagaimanapun, dia masih memiliki tugas untuk menempati posisi kedua. Jika semua orang puas, apa yang akan terjadi padanya? Dia tidak mungkin bertarung sendirian. Namun, sebelum dia sempat membuka mulutnya, Haitang berbicara terlebih dahulu. Kita memiliki awal yang sempurna, jadi kita harus terus bekerja keras dan berjuang untuk lebih. Jika kita bisa merebut 3 bola roh, kita bisa menghapus penghinaan kita sebelumnya dan mengembalikan kejayaan timur kita. Bagaimana menurut kalian semua? Moral semua orang sangat terdorong oleh kata-kata Haitang. Jumlah bola roh menentukan kekuatan markas selama 50 tahun ke depan. Pada saat ini, mereka memikul misi yang begitu sakral. Mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan prestasi yang gagal dicapai oleh nenek moyang mereka. Jika mereka bisa mencapainya, mereka akan dihormati oleh generasi mendatang. Jadi mereka semua berkata, "Kami akan mengikuti pengaturan kakak senior." Haitang menoleh untuk melihat Lu Ye. "Saudara muda Lu, bukankah kamu berjanji pada pihak selatan untuk membantu mereka? Sekarang kedua belah pihak berjuang untuk bola roh, saatnya untuk memenuhi perjanjian." Petik 2. Ketika pihak timur mengangkut spirit orb, yang kelima sudah muncul. Sisi selatan dan barat harus berjuang untuk itu. Jika pihak timur bergegas membantu pihak selatan saat ini, pihak barat pasti akan kalah. Lu Ye mengangguk. Karena ini adalah kesepakatan, kita tentu harus mematuhinya, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa kita tidak menepati janji. Mengubah topik, dia berkata, "Tapi saya menyarankan agar kita tidak pergi ke lokasi di mana mereka bertarung, dan tidak perlu berpartisipasi langsung dalam pertempuran di antara mereka." Haitang bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Lu Ye menoleh dan melihat ke suatu arah. "Ayo pergi ke sana."
Semua orang mengikuti pandangannya dan tertegun sejenak. Saat mereka melihat Lu Ye lagi, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak berharap dia memiliki proposal seperti itu. Jika hal semacam ini dilakukan, maka mereka akan benar-benar bertarung sampai mati dengan pihak barat. Lagi pula, arah itu adalah tempat Kam Barat berada. Mereka akan menyerbu Kam. Bukannya hal semacam ini tidak pernah terjadi dalam sejarah, tetapi pada dasarnya mustahil untuk berhasil. Ini karena kultivator pihak lain dapat segera bereaksi setelah merasakan pergerakan Spirit Orb dan dengan cepat kembali untuk membantu. Sangat mudah bagi mereka untuk merebut kembali bola roh. Lu Ye melihat ekspresi semua orang dan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan penggerebekan. Jika mereka benar-benar menyerbu Kam, pihak barat pasti akan segera bereaksi. Mereka kemungkinan besar akan meninggalkan keterikatan mereka dengan sisi selatan dan kembali ke Kam untuk bertahan. Dengan cara ini, mereka dapat memenuhi kesepakatan mereka dengan pihak selatan, tetapi Lu Ye tidak hanya ingin memenuhi kesepakatan dengan pihak selatan. Yang ingin dia lakukan adalah mengulur waktu. Biarkan pihak selatan dan pihak barat bertarung lebih lama. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk rencana selanjutnya. Jika kedua belah pihak berhenti bertarung, rencananya tidak akan bisa dilaksanakan." Haitang bereaksi. Saudara muda Lu bermaksud untuk mencegat para kultivator pihak barat yang tewas dalam pertempuran dan terlahir kembali untuk bergegas ke medan perang. Itu benar. Haitang mengangguk. Itu bagus juga. Jika kita tidak ikut campur secara langsung dalam pertempuran antara kedua belah pihak, kita tidak akan sepenuhnya menyinggung perasaan mereka. Lu Ye tahu bahwa pemikiran Haitang masih terlalu sederhana. Dia merasa bahwa ini tidak akan sepenuhnya menyinggung perasaan mereka, tetapi pada kenyataannya, jika pihak timur benar-benar mulai menyerang orang, efeknya tidak akan berbeda dengan menyerang Kam. Pihak barat pasti akan menyimpan dendam terhadap pihak timur dan kemungkinan besar akan menargetkan dan menekan mereka. Namun, tidak perlu menjelaskan pertimbangan ini kepada Haitang. Pada akhirnya, dia harus menyinggung salah satu divisi selatan dan barat. Sebelumnya, pihak selatan telah menyetujui persyaratan Lu Ye, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyinggung pihak barat. Setelah berdiskusi, semua orang langsung bergegas ke arah itu. Ketika mereka mencapai pusat perkemahan barat dan bola roh yang diperebutkan, Lu Ye dan yang lainnya segera berpencar dan bersembunyi di meteorit terdekat. Pada saat yang sama, mereka menyembunyikan sosok mereka dan menahan aura mereka. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya bergegas dari Kam Barat. Itu jelas seorang kultivator barat yang bersiap untuk bergegas ke medan perang setelah dilahirkan kembali. Menilai dari fluktuasi spirit ki pihak lain, dia hanya berada di tahap awal alam konstelasi. Ini normal. Dalam pertempuran yang begitu hebat, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih rendah pada akhirnya akan dirugikan dan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Orang ini hanya fokus untuk bergegas. Bagaimana dia bisa tahu bahwa akan ada sekelompok orang dengan niat buruk berbaring untuk menyergap di tempat seperti itu? Saat memasuki penyergapan, Han Molong adalah orang pertama yang melompat keluar dan menghentikannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, sudah terlambat baginya untuk lari. Tim 3 orang Han Molong bekerja sama dan dengan mudah menjeratnya. Mereka tidak membunuhnya, terutama karena Lu Ye telah menyuruh Han Molong untuk membuatnya sibuk. Dalam situasi seperti itu, orang ini sangat marah sehingga dia mulai berteriak dan berteriak bahwa dia pasti akan membuat pihak timur membayar harganya dan seterusnya. Namun, dia tidak bisa mengguncang hati Han Molong dan yang lainnya sedikit pun. Karena mereka sudah memutuskan untuk melakukan ini, mereka tidak akan terlalu berhati-hati lagi. Sementara pertempuran hidup di sini, seberkas cahaya lain mengalir dari Kam Barat. Dari jauh, Lu Ye bisa merasakan bahwa orang ini berada di tahap tengah alam konstelasi. Dari kelihatannya, pertarungan antara kedua kelompok itu jelas sangat sengit. Bahkan kultivator Constellation Realm tingkat menengah telah mati dalam pertempuran. Dalam barisan 9 orang, kultivator tingkat menengah Constellation Realm dapat memainkan peran penting. Dia secara alami bergegas kembali ke medan perang. Namun, dari jauh, dia melihat Han Molong dan yang lainnya mengepung dan membunuh teman-temannya. Dia segera berhenti, ekspresinya serius. Penampilan para kultivator timur dalam posisi ini tidak diragukan lagi sangat menggugah pikiran. Dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan mereka terutama karena dia tidak melihat orang lain dari sisi timur. Namun, pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul dari samping. Itu adalah tim Haitang. Orang ini terkejut dan langsung mengetahui niat pihak timur. Saat dia hendak melarikan diri dari samping, Lu Ye memimpin Huang Li dan Su Xinghe untuk menemui mereka dengan santai.
Dia hampir tidak ragu dan langsung menerkam ke arah tim Lu Ye. Situasinya sangat jelas. Dari dua kelompok yang mengelilinginya, satu memiliki kultivator Constellation Realm tingkat menengah dan yang lainnya tidak. Dia secara alami akan memilih yang tanpa kultivator alam konstelasi tahap tengah karena akan lebih mudah untuk keluar dari pengepungan. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Pihak timur, apakah kamu akan berkolusi dengan pihak selatan?" Lu Ye menutup telinga padanya dan bergegas menemui orang ini. Saat energi spiritual mereka bertabrakan, Lu Ye menghunus pedang panjang di pinggangnya. Dalam sekejap, niat membunuh melintas di udara. Kultivator alam konstelasi tahap tengah ini berteriak dan mau tidak mau mundur. Di pinggangnya, ada luka sedalam tulang. Daging dan darahnya berguling, dan darah menyembur keluar. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, tim Haitang sudah bergegas dan membawanya ke jangkauan serangan mereka. Seperti tim Han Molong, tim Haitang hanya terhenti dan tidak membunuh. Awalnya, meski tim Haitang mendapat bantuan dari dua klan, tidak akan mudah untuk menghentikan pihak lain. Lagi pula, dalam hal konsolidasi alam konstelasi tahap tengah, pihak lain memiliki waktu lebih lama daripada Haitang. Dari segi kekuatan individu, dia jauh lebih kuat dari Haitang. Namun, setelah terluka oleh pedang Lu Ye, orang ini tidak mungkin melarikan diri. Selain itu, tatapan Lu Ye sengaja atau tidak sengaja menatapnya, yang benar-benar membuatnya sedikit berhati-hati. Di belakang Lu Ye, Huang Li dan Su Xinghe terkejut. Mereka tidak tahu seberapa kuat Lu Ye sebelumnya. Mereka hanya berpikir bahwa karena kultivasi semua orang serupa, kekuatan mereka mungkin hampir sama. Baru setelah tebasan pedang itu mereka berdua menyadari bahwa kekuatan Lu Ye bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Seorang kultivator Constellation Realm tahap tengah benar-benar terluka olehnya dengan satu tebasan. Bahkan dengan bantuan mereka berdua, yayasannya sendiri tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa melakukannya sejauh ini. Bantuan eksternal yang diundang oleh markas besar kali ini tampaknya sangat luar biasa.